Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-93. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Air di sekitar tempat itu menjadi seolah-olah mendidih. Buih-buih yang putih bergolak dengan hebatnya di antara bayangan hitam yang timbul tenggelam bersama-sama. Bahkan kedua bayangan itu akhirnya seolah-olah berpadu menjadi satu dan bergolak bukan main hebatnya. Mahesa Jenar dan Kebo Kandikara beserta Endang Widuri yang berdiri di tepi telaga menjadi cemas, apalagi ketika tiba-tiba bayangan yang hitam itu lenyap seperti ditelan putaran air yang melingkar-lingkar. Mahesa Jenar kemudian menjadi tidak sabar lagi, menunggui saja di tepi telaga. Karena itu segera ia melepas baju serta kainnya. Hanya dengan celana saja Mahesa Jenar meloncat pula ke dalam air dan berenang cepat-cepat ke arah kedua bayangan itu tenggelam. Sementara itu Arya berjuang mati-matian melawan maut. Uling Kuning benar-benar tangguh bertempur di dalam air. Tangannya benar-benar dapat melilit seperti seekor uling yang melilit korbannya. Untunglah bahwa Arya memiliki tenaga raksasa, sehingga dengan pukulan-pukulan yang keras ia selalu dapat membebaskan diri dari belitan Uling Kuning. Namun akhirnya usaha Uling Kuning itu berhasil. Seperti gila ia tidak menghiraukan sama sekali pukulan-pukulan terakhir yang dilontarkan oleh Arya Saloka yang tenaganya semakin lama semakin kendor. Bahkan tiba-tiba terasa sesuatu menjerat di lehernya. Ternyata Uling Kuning telah berhasil mengurai cambuk lemasnya dan berhasil membelit leher Arya dengan senjatanya itu. Dengan demikian seolah-olah nafas Arya menjadi tersumbat. Ia meronta sekuat tenaga. Namun tenaga Uling Kuning itu semakin erat menarik belitan cambuknya pada leher Arya. Dalam keadaan demikian Arya menjadi marah bukan buatan dan mengamuk sejadi-jadinya. Dengan kakinya ia menangkap tubuh Uling Kuning dan tidak mau melepaskannya lagi. Sedang kedua tangannya berusaha untuk mencekik leher lawannya. Namun sayang ia tidak berhasil. Meskipun demikian kakinya menjadi seperti terkunci dan dengan kerasnya membelit perut lawannya. Perasaan muak dan nyeri pada perut Uling Kuning menjadi semakin hebat. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk menahan perasaan itu. Sebab pada hematnya sebentar lagi Arya pasti sudah tidak akan dapat bernafas dan dengan demikian ia akan bebas. Dalam keadaan yang demikian itulah mereka bersama-sama berputar-putar dan akhirnya bersama-sama tenggelam. Bagi Arya tidak ada jalan lain kecuali mati bersama-sama daripada mati seorang diri. Itulah sebabnya ketika terasa senjata Uling Kuning membelit lehernya semakin keras, kakinya pun menjadi semakin keras menekan perut lawannya itu, supaya Uling Kuning ikut serta terseret ke dalam air, sedang tangannya berusaha untuk mengurangi tekanan lilitan cambuk di lehernya. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba ia teringat bahwa pada saat ia menerjunkan diri ke dalam air, Kiai Bancak telah disarungkannya. Tepat pada saat-saat terakhir, dengan sisa tenaga yang ada Arya menarik tombak pusaka kebesaran Banyu Biru, dan dengan sepenuh nafsu kemarahannya, ditekankan ujung tombak itu ke dalam perut lawannya. Terdengarlah suara menggelegak sesaat. Setelah itu terasa tarikan cambuk yang membelit lehernya menjadi semakin kendor. Sadarlah Arya bahwa ia berhasil membunuh Uling Kuning dengan tombaknya. Karena itu
Dilepaskannya belitan kakinya dan setelah air di sekitarnya dipenuhi dengan merahnya darah, ia berusaha untuk berenang ke permukaan air. Namun tenaganya sudah sedemikian lemahnya. Bagaimanapun juga ia berusaha, tetapi pada saat ia berhasil menegakkan kepalanya ke permukaan air, terasa bahwa matanya menjadi berkunang-kunang. Ketika Arya mencoba memandang bintang-bintang yang gemerlapan di langit, maka yang tampak seolah-olah mendung yang tebal menggantung di udara, hitam dan kelam. Yang diingatnya pada saat terakhir adalah menyarungkan tombaknya, yang baginya sama harganya dengan kepalanya, kembali ke dalam sarungnya. Sesudah itu semuanya seperti lenyap dari ingatannya. Ketika ia tersadar, terasa seolah-olah sebuah mimpi yang indah membayang di hadapannya. Meskipun tubuhnya masih terasa dingin oleh pakaiannya yang basah, namun dilihatnya beberapa orang duduk di sekitarnya. Pada sebuah balai-balai besar, sebuah lampu minyak yang terang menyala-nyala dengan riangnya, seolah-olah ikut serta bergembira untuk keselamatan Arya Saloka. Ketika ia sempat mengamat-amati wajah di sekitarnya, tampaklah gurunya yang sedang merenunginya dengan seksama. Kebo Kanigara, Rara Wilis, Widuri, Wanamerta, Wiradapa, dan beberapa orang lagi yang dikenalnya sebagai orang-orang gedangan. Demikian ia mulai menggerakkan matanya. Tampaklah keriangan membersit di wajah-wajah mereka yang dengan kecemasan menungguinya. Apalagi Mahesa Jenar. Dengan tergopoh-gopoh ia bergerak maju dan dengan hati-hati ditempelkannya kupingnya pada dada Arya untuk mendengarkan detak jantung anak itu. "Arya," bisiknya. Arya mencoba tersenyum, namun kulit wajahnya serasa membeku. "Kakang Wiradapa," kata Mahesa Jenar perlahan-lahan, "pinjamilah anak ini pakaian kering." Dengan tergesa-gesa Wiradapa bangkit, dan sesaat kemudian ia telah kembali dengan pakaian-pakaian kering. Dengan kain panjang tubuh Arya diselimuti rapat-rapat, dan kemudian dilepaskannya pakaian-pakaiannya yang basah. Sesaat kemudian terasa tubuhnya menjadi agak hangat, tetapi dalam pada itu, ingatannya masih belum pulih benar. Ia masih belum mengerti di mana ia berada. Dinding-dinding ruangan itu nampaknya masih kabur serta dilapisi selaput yang buram. Dengan susah payah akhirnya terdengar ia berdesis, "Di manakah aku sekarang?" "Kau berada di Kelurahan Gedangan, Arya. Tenangkan pikiranmu, semuanya sudah selesai," sahut Mahesa Jenar. "Uling kuning," bisiknya perlahan. "Ia tidak akan mengganggumu lagi," jawab Mahesa Jenar. "Jadi aku berhasil," sambungnya. "Ya, kau berhasil," jawab Mahesa Jenar pula. Arya menarik nafas dalam-dalam, kemudian terdengarlah ia bergumam, "Tuhan Maha Besar." Yang mendengar gumaman Arya itu menjadi terharu. Mereka semakin yakin bahwa anak itu tidak saja akan menjadi seorang yang berjiwa besar, tetapi ia juga akan menjadi seorang pemimpin yang saleh, seorang pemimpin yang akan membawa rakyatnya berjalan sepanjang jalan Allah. Dalam usianya yang semuda itu, sudah tampaklah sifat-sifat Arya Saloka yang cemerlang. Jauh dari kesombongan dan nafsu membalas dendam, cinta kepada manusia dan kemanusiaan, serta memandang alam ini dengan penuh cinta kasih pula. Demikianlah setelah mengucapkan kata-kata itu hati Arya menjadi tentram, tetapi bersamaan dengan perasaan itu, tubuhnya mulai berasa betapa penat dan sakitnya. Tulang-tulangnya serasa berderak-derak patah, serta sendi-sendinya seperti terlepas. Luka di lengan serta lambungnya menjadi pedih sekali. Cambuk uling itu telah menyobek kulitnya. Di samping itu, lehernya pun terasa nyeri. Bekas-bekas cambuk uling kuning masih meninggalkan bekas-bekas goresan merah. Meskipun demikian, Arya Saloka berusaha untuk melupakan semua sakit-sakit yang dideritanya. Tetapi suatu pekerjaan yang berat, bahkan sangat berat telah diselesaikan.
melenyapkan uling putih dan uling kuning sekaligus. Kemudian tahulah ia bahwa Mahesa Jenarlah yang telah menolongnya ketika ia pingsan di tengah-tengah telaga setelah ia berkelahi melawan uling kuning. Gurunya itu datang tepat pada saatnya, yang kemudian menyambarnya dan menariknya ke tepi. Kalau saja Mahesa Jenar terlambat beberapa saat saja, mungkin ia pun telah binasa seperti uling kuning. Ketika orang-orang yang mengerumuninya mengetahui bahwa keadaannya telah berangsur baik, maka satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu. Yang tinggal kemudian hanya beberapa orang saja: Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, Rara Wilis, Widuri, Wanamerta, dan Wiradapa. Dengan pertolongan beberapa orang, Kepu Kanigara mendapatkan beberapa macam daun-daunan serta akar-akar yang diperlukan untuk mengobati luka Arya. Untunglah bahwa dalam beberapa hal Kepu Kanigara telah belajar kepada Panembahan Ismoyo, sehingga dengan cekatan ia dapat mengobati luka-luka itu. Beberapa saat kemudian tampaklah keadaan Arya Saloka berangsur baik, bahkan kemudian ia sudah dapat tidur. Dengan demikian ia dapat beristirahat lahir dan batin. Demikianlah untuk beberapa hari Arya perlu beristirahat benar-benar untuk menyembuhkan luka-lukanya serta memulihkan tenaganya. Sebab setelah ia bertempur mati-matian, terasa seolah-olah tenaganya telah terhisap habis. Dalam saat-saat itu, Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara telah berusaha menjadikan orang-orang Gedangan lebih masak lagi. Sebab untuk seterusnya, tidaklah selalu Mahesa Jenar, Arya Saloka, dan Kepu Kanigara akan dapat berada di tempat itu. Meskipun menurut perhitungan Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara, musuh tidak akan datang kembali. Orang-orang yang berkepentingan langsung dengan daerah Gedangan telah binasa, sedangkan Laskar Pamingit pun menurut dugaan Mahesa Jenar tidak akan segera kembali. Mereka pasti harus mempertimbangkan kekuatan yang ada di daerah kecil ini. Mereka pada saat-saat yang lalu pasti tidak akan menduga bahwa di daerah ini ada orang-orang seperti Kepu Kanigara dan bahkan orang yang berjubah abu-abu yang tanpa diduga-duga datang menolong. Setelah Arya sudah pulih kembali kesehatan serta tenaganya, maka mulailah mereka mempertimbangkan apa yang akan dilakukan seterusnya. Menurut pertimbangan Kepu Kanigara, maka yang sebaik-baiknya adalah menghadap Panembahan Ismoyo dan melaporkan apa yang telah terjadi serta menyatakan keselamatan diri. Demikianlah kemudian mereka terpaksa minta diri kepada orang-orang Gedangan setelah mereka mengalami suka duka bersama, berjuang bersama. Tentu saja orang-orang Gedangan menjadi kecewa atas perpisahan itu, tetapi perpisahan itu harus terjadi sebagaimana matahari akan tenggelam pada senja hari setelah sehari penuh sinarnya memancari permukaan bumi. Demikianlah pula setiap pertemuan pasti akan diikuti dengan perpisahan, cepat atau lambat, karena tak ada sesuatu yang kekal di muka bumi ini. Setiap kali selalu ada perubahan-perubahan dan putaran-putaran peristiwa, seperti berputarnya bola bumi itu sendiri. Sekali sebagian wajahnya menjadi terang benderang karena cahaya matahari, tetapi sekali menjadi gelap oleh bayangannya sendiri. Kepada orang-orang Gedangan, Mahesa Jenar mencoba untuk menjelaskan hal itu. Kemudian katanya mengakhiri, "Karena itu, selagi kita berada di tempat yang terang, janganlah kita bersombong diri. Janganlah kita menganggap bahwa di sana ada dunia yang gelap, yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak berhak menikmati terangnya sinar matahari. Tetapi dalam keadaan demikian, kita justru harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih berkesempatan untuk memandang udara yang cerah. Sebab pada saat yang lain, kita pun akan sampai pada daerah yang kelam. Pada saat yang demikian kita harus berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa
selalu menerangi hati kita menjelang masa depan yang cerah. Akhirnya Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, Rara Wilis, Arya Saloka, Endang Widuri dan Wanamerta terpaksa dilepas pergi, meskipun dengan berat hati. Meskipun demikian, mereka berkesempatan untuk mengadakan sekedar selamatan perpisahan, meskipun sederhana. Demikianlah ketika cerahnya matahari pagi sedang memercik di atas dedaunan, berjalanlah sebuah rombongan yang kecil meninggalkan desa Gedangan menuju ke perbukitan Karang Tumaritis. Di sepanjang jalan tidaklah banyak yang mereka percakapkan, sebab kepala mereka masing-masing dipenuhi oleh kenang-kenangan atas peristiwa yang baru saja terjadi. Tetapi tidaklah demikian dengan Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Selain kenangan-kenangan yang sekali-sekali membayang di dalam ingatannya, mereka juga berangan-angan tentang masa depan, tentang Sawung Sariti beserta ayahnya Ki Ageng Lembu Sora, tentang daerah Perdikan Banyu Biru, dan yang tidak kalah pentingnya, tentang pusaka-pusaka Demak, Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Dengan diketemukannya kedua keris itu, maka banyak hal yang sekaligus dapat diurai, sebab keadaan Ki Ageng Gajah Sora pun sebagian tergantung pada keris-keris itu. Yang juga terlintas di dalam otak Mahesa Jenar adalah cara penyelesaian yang secepat-cepatnya mengenai Banyu Biru. Tidaklah sepantasnya kalau Arya Saloka masih harus menyembunyikan diri terus-menerus. Karena itu bagi Mahesa Jenar, sebaiknya Arya Saloka yang datang ke Banyu Biru dan dengan berterus terang menyatakan diri sebagai pengganti ayahnya, kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Tetapi pelaksanaan rencana itu haruslah diolah semasak-masaknya, sebab setiap kesalahan akan dapat menimbulkan akibat yang sama sekali tidak diharapkan. Demikianlah rombongan kecil itu berjalan menyusur jalan-jalan pegunungan dengan tenangnya. Sekali-kali mereka harus meloncat-loncat di atas batu-batu padas, dan dengan demikian mereka telah mengejutkan burung-burung liar yang sedang bertengger di atas karang-karang terjal yang menjorok di tebing-tebing pegunungan. Pada saat rombongan kecil yang terdiri dari Kepu Kanigara beserta putrinya Endang Widuri, Mahesa Jenar, Rara Wilis, Arya Saloka dan Wanamerta sampai di Padepokan Karang Tumaritis, mereka melihat Panembahan Ismoyo sedang duduk dikerumuni beberapa orang cantrik. Agaknya Panembahan itu sedang bercakap-cakap atau bercerita tentang suatu hal yang sangat menarik, sebab tidaklah lazim Panembahan Ismoyo memberi wejangan dan pelajaran dengan cara yang demikian. Ketika salah seorang cantrik melihat kedatangan rombongan itu, serta memberitahukan kepada Panembahan Ismoyo, maka dengan tergopoh-gopoh Panembahan tua itu berdiri dan menyambut. Dipersilahkannya rombongan itu duduk pula bersama-sama dengan para cantrik. Yang pertama-tama ditanyakan adalah keselamatan mereka yang baru saja datang menghadap. Kepu Kanigara lah yang mewakili menjawab setiap pertanyaan Panembahan Ismoyo, serta menyampaikan bakti mereka bersama-sama. Panembahan Ismoyo mendengarkan semua cerita Kepu Kanigara dengan penuh perhatian. Kata demi kata seolah-olah dicernakan kembali di dalam otaknya untuk dapat menangkap saripatinya. "Syukurlah kalau kalian selamat," katanya kemudian, namun wajahnya tampak muram. "Karena pangestu Panembahan," jawab Kepu Kanigara. "Sebenarnya aku telah mendengar apa yang terjadi di Gedangan dari tembang rawat-rawat Bakul Sinambiworo, juga seorang cantrik yang sedang turun untuk menukarkan hasil pertanian kami. Mendengar pula cerita tentang pertempuran yang terjadi di Gedangan." Panembahan Ismoyo berhenti sejenak. Wajahnya yang muram itu menatap dengan tajam ke arah Kepu Kanigara yang kemudian menundukkan kepalanya. "Dan aku mendengar pula," sambung Panembahan Ismoyo, "bahwa pada kedua belah pihak jatuh korban." "Iya," jawab Kepu Kanigara pendek sambil masih menekurkan kepalanya.
dalam setiap perselisihan dan kekerasan akan jatuh korban. Sambung Panembahan Ismoyo bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Besar atau kecil, seperti apa yang baru saja terjadi. Sekali lagi Panembahan tua itu berhenti, menelan ludahnya, lalu kemudian ia berkata kepada salah seorang cantrik, "Kenapa belum kalian sajikan minuman untuk para tamu ini?" Seorang cantrik segera berdiri dan pergi ke belakang untuk menyiapkan minuman bagi rombongan yang memang kehausan itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Panembahan Ismoyo tidak meneruskan kata-katanya. Bahkan kemudian tampaklah ia menundukkan wajahnya. Agaknya ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Yang melihat hal itu, tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun hati mereka diliputi oleh berbagai pertanyaan, namun mulut mereka terkatup rapat. Baru beberapa saat kemudian Panembahan tua itu berkata, "Anak-anakku semua, baru saja aku memperkatakan Angger Arya Saloka. Aku dengar bahwa Angger mengalami peristiwa yang hampir menyeretnya ke dalam kesulitan." Arya Saloka membungkukkan badannya dan dengan hormatnya ia menjawab, "Benar Panembahan, tetapi Tuhan yang Maha Murah telah membebaskan aku dari cengkraman maut." Panembahan Ismoyo mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya lirih, "Angger, baru saja aku memperkatakan Angger dengan para cantrik. Peristiwa seperti apa yang terjadi atas daerah Perdikan Banyu Biru itu telah berulang kali terjadi dalam lingkungan yang besar dan dalam lingkungan yang lebih kecil. Pertentangan yang terjadi di antara keluarga sendiri. Panembahan Ismoyo berhenti sesaat, seolah-olah hendak menunggu sampai kata-katanya meresap ke dalam otak bocah itu. Kemudian ia meneruskan, "Baru saja aku bercerita kepada para cantrik, cerita tentang masa-masa lalu yang pernah aku dengar dari mulut ke mulut, atau yang pernah aku baca dari lontar-lontar, keretakan demi keretakan, perselisihan demi perselisihan, dan pertempuran demi pertempuran telah berulang kali menusuk jantung kita sendiri. Usaha yang telah dikerjakan dengan bekerja keras dan penuh keprihatinan, akhirnya dihancurkan oleh ketamakan dan pemanjaan nafsu. Kisah tentang kebesaran Baginda Erlangga di Jawa Timur adalah salah satu di antaranya. Dengan susah payah Baginda Erlangga berusaha untuk membina persatuan dari seluruh kerajaannya. Dibekali dengan sakit dan lapar, dengan mesuraga di sepanjang bukit dan hutan, sehingga oleh empukan Wabaginda dipersamakan dengan Arjuna dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Tetapi yang kemudian terpaksa membagi daerah yang dengan susah payah disatukan itu menjadi dua. Itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang paling menyedihkan di dalam hidupnya, tetapi lebih daripada itu, pewaris-pewarisnya ternyata telah menyobek-nyobek dada sendiri, terutama Jenggala yang semakin lama menjadi semakin surut dan akhirnya lenyap dari percaturan sejarah. Sedang Kediri agaknya masih dapat bertahan lebih lama lagi. Namun negara ini pun mengalami peristiwa yang sama. Baginda Jayabaya terpaksa harus berperang melawan Kadang sendiri, yaitu Jayasabha. Tetapi apa yang mereka dapatkan dari perselisihan-perselisihan itu, Kediri pun semakin lama semakin surut. Dan hanyutlah Kediri pada zaman Baginda Kertajaya, dilanda oleh kekuatan yang tumbuh dari lingkungan yang tak dapat diketahui. Ken Arok yang kemudian bergelar Raja Sasang Amurwa Bumi. Tetapi kekuatan ini pun kemudian terpecah belah. Pertengkaran-pertengkaran timbul, golongan yang satu melawan golongan yang lain. Pengikut-pengikut Anusapati dari darah Tunggul Ametung melawan golongan Tohjaya, dari darah Sang Amurwa Bumi dengan istrinya yang kedua Ken Umang. Juga mereka tidak mendapatkan sesuatu dari pertengkaran ini, kecuali kelemahan dan mendorong diri sendiri ke tepi jurang keruntuhan. Ketika golongan-golongan itu telah tidak lagi saling berdesak-desakan, datanglah Kertanegara. Tetapi tanpa disangka-sangka,
Di dalam tubuh kekuasaan Kertanegara terdapatlah Arda Raja yang membantu kekuatan dari luar untuk menghancurkan Singasari. Juga Singasari kemudian runtuh. Setelah itu lahirlah Majapahit dengan megahnya. Kesatuan dan persatuan dapat dibina dengan cucuran keringat Sang Mahapati Gajah Mada. Karena itulah Majapahit menjadi mercusuar dari negara-negara yang terserak-serak, dari Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, dan banyak daerah-daerah lagi. Juga dengan negara-negara tetangga Sangka, Dharmanegari, Campa, Kamboja, dan masih banyak lagi. Sekali lagi Panembahan Ismoyo berhenti untuk sesaat. Arya mendengar cerita Panembahan Ismoyo itu dengan penuh perhatian. Beberapa dari cerita itu pernah didengarnya dari gurunya. Namun kali ini rasa-rasanya cerita itu lebih meresap daripada yang pernah didengarnya. Tetapi Panembahan Ismoyo meneruskan, Majapahit pun kemudian menjadi surut. Sepeninggal Gajah Mada dan Baginda Hayam Wuruk, Majapahit seolah-olah kehilangan alas. Perang yang timbul di antara keluarga sendiri semakin mempercepat kehancurannya. Perang saudara yang menyedihkan terjadi ketika Blambangan tidak mau tunduk lagi, sebab Adipati Blambangan merasa berhak pula atas tahta Majapahit. Akibat perang saudara yang disebut Perang Parekrek inilah, maka Majapahit benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri. Sebab setelah itu, kerajaan besar yang telah mengalami perang saudara selama 5 tahun itu benar-benar telah lumpuh dan tidak mampu mengembangkan sayapnya kembali. Raja-raja yang ada kemudian sama sekali tidak berarti. Adipati-adipati dan bupati-bupati kemudian lebih senang memisahkan diri dan mendirikan negara-negara kecil yang terpecah belah. Dalam pada itu, bangkitlah kemudian kerajaan Demak. Nah, dalam hal ini, anak Mas Mahesa Jenar akan lebih banyak tahu daripada aku. Namun satu hal yang sekarang sangat mencemaskan, kebesaran Demak pun agaknya terganggu. 2 garis keturunan yang aku dengar sekarang ini sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Garis keturunan Sultan Trenggono dan garis keturunan Sekar Sedolepen. Panembahan Ismoyo mengakhiri ceritanya. Pandangan matanya yang lunak beredar dari wajah yang satu ke wajah yang lain. Sedangkan mereka yang mendengarkan cerita itu dengan cermatnya mengikuti setiap persoalan. Apalagi Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Mereka tidak mendengar kisah itu sebagai kisah melulu, kisah yang harus disesali, bahwa hal-hal yang menyedihkan itu telah terjadi. Tetapi lebih daripada itu, masa lampau itu hendaknya menjadi cermin atas masa datang. Perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan antara keluarga sendiri, dan itu terjadi sekarang. Ya, sekarang ini, dan ini mengancam keselamatan kerajaan Demak. Mahesa Jenar menundukkan wajahnya. Demikian pula Kepu Kanigara sebagai seorang bangsawan cucu dari salah seorang yang pernah merajai Majapahit. Hatinya tersentuh pula. Arya Saloka yang tidak mengerti terlalu jauh tentang cerita itu berusaha untuk menghubungkan dengan peristiwa di daerahnya, Banyu Biru. Setiap kali ia merasa bahwa memang hal yang serupa telah terjadi dalam lingkungan yang kecil, tanah perdikan Banyu Biru. Namun demikian ia tidak tahu bagaimana seharusnya ia memecahkan masalah yang dihadapinya. Tetapi ia tidak perlu bingung, sebab nanti akan dapat menanyakan itu kepada gurunya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar Panembahan Ismoyo berkata dengan nada yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian, aku terlalu tergesa-gesa untuk bercerita, sampai aku lupa bahwa kalian sedang lelah dan perlu beristirahat. Karena itu, silahkan kalian membersihkan diri, dan kemudian biarlah para cantrik melayani kalian makan bersama. Aku pun perlu beristirahat setelah terlalu lama bermain-main dengan para cantrik.
Kemudian ditinggalkannya Kebu Kanigara beserta rombongannya oleh Panembahan Ismoyo untuk mengasuh di dalam sanggarnya. Demikianlah kemudian mereka pun segera menempati tempat mereka masing-masing seperti pada saat mereka berada di tempat itu. Dan untuk waktu-waktu seterusnya, kembalilah mereka menjadi bagian dari masyarakat kecil di atas Bukit Karang Tumaritis. Kebu Kanigara kembali dalam kedudukannya sebagai seorang putut bersama Mahesa Jenar dan Arya Saloka, sedangkan Wilis dan Widuri pun kembali pula hidup di antara para endang di pedukuhan itu. Tetapi dalam pada itu, ada yang selalu menyentuh-nyentuh perasaan Mahesa Jenar. Cerita Panembahan Ismoyo tentang keadaan Demak sekarang sangat menarik perhatiannya. Ia selalu menghubung-hubungkan dengan cerita itu dengan pusaka-pusaka Demak yang hilang, yaitu keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Apakah kalau pusaka itu diketemukan dan kemudian dimiliki oleh salah seorang dari garis keturunan itu, keadaan lalu menjadi tenang? Dalam pada itu tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu yang pernah datang ke Banyu Biru dan mengambil kedua keris itu. Lebih daripada itu, Mahesa Jenar teringat dengan gamblangnya seorang yang berjubah abu-abu pula yang dijumpainya di perjalanannya pada saat ia sedang kehilangan akal, pada saat hatinya seolah-olah pecah karena hubungannya dengan Rara Wilis yang pada saat itu diantarkan oleh Sarayuda. Pada saat ia meninggalkan Arya Saloka di perjalanan dan berusaha untuk melupakan anak itu, pada saat itu dijumpainya orang yang berjubah abu-abu itu. Teringat dengan jelasnya orang itu berkata kepadanya, ketika ia bertanya di mana kedua keris itu berada, katanya, Mahesa Jenar, kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu. Lalu orang berjubah itu meneruskan, hati-hatilah kelak, kau akan memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu, keturunan Trenggono dan keturunan Sekar Sedo Lepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negara. Kepadanyalah keris itu kau akan serahkan. Suara itu seolah-olah kini terngiang kembali dalam telinganya. Suara orang yang berjubah abu-abu. Tiba-tiba ia menghubungkan pesan orang berjubah abu-abu itu dengan cerita Panembahan Ismoyo. Dua garis keturunan yang diam-diam mengandung pertentangan. Garis keturunan Sultan Trenggono dan garis keturunan Sekar Sedo Lepen. Hati Mahesa Jenar kemudian menjadi berdebar-debar. Apakah hubungannya antara cerita Panembahan Ismoyo dengan orang yang berjubah abu-abu itu? Dan apakah sebabnya maka orang yang berjubah abu-abu itu tiba-tiba saja muncul di dalam pertempuran yang terjadi beberapa saat yang lalu ketika pasukannya sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya? Persoalan-persoalan itu selalu melingkar-lingkar di dalam relung dada Mahesa Jenar, bahkan kemudian telah mendorongnya untuk menilai setiap keadaan paling kecil pun dalam usahanya untuk menemukan jawaban teka-teki yang selalu mengganggu otaknya itu. Malahan lebih daripada itu, ia sudah bertekad untuk menemukan suatu kepastian bahwa orang yang berjubah abu-abu dan orang yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo pastilah ada tali yang menghubungkan mereka itu. Dalam usahanya itu mula-mula Mahesa Jenar tidak ingin berkata kepada seorang pun. Untuk sementara ia ingin bekerja sendiri. Dihubung-hubungkannya semua yang pernah dilihat dan didengarnya, yang pernah dialami dan pernah dihayati selama ini. Meskipun dalam beberapa hari kemudian tak ada sesuatu yang menjelaskan dugaannya, namun dengan sabarnya ia bekerja terus, sebab apabila hal itu bisa dipecahkan, akan terbukalah beberapa masalah sekaligus. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya.
Sampai jumpa.